Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini mata pelajaran matematika dengan materi operasi hitung pengurangan pada pecahan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya atau tujuannya adalah siswa mampu mengurangkan berbagai bentuk pecahan dengan benar. Nah, anak-anak, kalian pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang penjumlahan pada pecahan. Intinya sama ya, pengurangan ini dengan penjumlahan. Bedanya hanya operasi, untuk cara dan langkahnya sama ya. Sekarang mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Langkah-langkahnya dalam pengurangan ini adalah menyamakan kedua penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Nah, sama kan dengan penjumlahan? Oke, coba kita buat contohnya sekarang. Nah, sekarang contoh 1 ya, dengan cara 1 1/3 dikurangi 1/5. Nah, cara 1 ini dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 3 dan 5. Berapa kira-kira KPK 3 dan 5, anak-anak? Iya, sudah hafal kalian, 15. Nah, sekarang kalau penyebut kali 5 ya, biar menjadi 15 kan 3 ini kali 5. Maka pembilang atau 1 itu kalikan 5. 1 kali 5, 5. Kemudian bilangan 1/5 ini penyebutnya kali berapa bisa 15? Iya, kali 3. Bila penyebut kali 3, maka pembilang 1 itu ya, kalikan 3. Sehingga hasilnya 3/15. Sekarang penyebutnya sudah sama 15, maka tinggal mengurangkan pembilangnya ya. 5 dikurangi 3/15. 5 dikurangi 3 berapa, anak? Iya, 2. 2/15 itu hasilnya. Oke, sekarang cara yang kedua. Nah, ini contohnya ya, 1/4 dikurangi 1/6. Kalian mesti ingat caranya sama dengan penjumlahan kemarin, dengan cara mengalihkan silang ya. Nah, penyebut dikalikan 4 kali 6 itu jadikan penyebut berapa? 24. Kedua-duanya, dua penyebut itu penyebutnya adalah 24 dengan cara mengalihkan. Nah, sekarang pembilangnya itu dikalikan ini ya, pembilang dikali silang dengan penyebut. Sama dengan waktu penjumlahan kemarin ya. 1 dikalikan 6. Hasilnya berapa? 6. Kemudian penyebut yang 1 kali 4. 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan ya. 6 dikurangi 4/24. 6 dikurangi 4 berapa? 2/24. Nah, sekarang karena 2/24 ini belum bentuk yang paling sederhana, karena masih bisa dibagi, maka kita sederhanakan dengan membaginya. Dibagi berapa, anak-anak? Dibagi 2. 2 dibagi 2
1, 24 dibagi 2, 12. Sehingga hasilnya ini 1/12 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah mengurangkan pecahan desimal. Sama caranya dengan menjumlahkan pecahan desimal kemarin, ya. Nah, ini contohnya 0,82 dikurangi 0,37. Bagaimana caranya kemarin? Dengan cara meluruskan nilai tempat atau komanya harus lurus. Nah, kalau komanya sudah lurus, nanti nilai tempat itu tentunya sudah sama. Coba sekarang, satuannya berapa itu keduanya? Iya, satuan itu satu angka sebelum koma itu, 0. Satu angka setelah koma namanya apa? Persepuluhan. Nah, kemudian dua angka itu perseratus. Oke, sudah lurus. Kita tinggal mengurangkan sekarang. 2 dikurangi 7. Bisa apa tidak? Tidak. Maka pinjam 1 dari 8. Sehingga 8 itu tinggal 7. 2, 1 itu puluhan, maka 12. 12 dikurangi 7. Berapa anak-anak? Iya. 12 kurangi 7, 5. Sekarang 7. 8 tadi tinggal 7 karena dipinjam 1 kedua ya. 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. 0 dikurangi 0, 0. Sehingga hasilnya adalah 0,45. Nah, nilai tempatnya adalah, perhatikan, 0 itu adalah satuan. 4/10-an. 5 itu per seratusan. Oke. Kalau kita baca dengan pecahan biasa itu berapa? 2 tempat desimal itu ya. 45/100. Oke. Sekarang yang kedua. 1,75 dikurangi 0,96. Kita taruh susun dengan cara meluruskan nilai tempat. Komanya tentunya kita luruskan. Ya, kalau komanya sudah lurus maka lurus, ya. Satuannya yang atas itu 1. Kemudian 7 itu persepuluhan, 5 per seratusan. Kemudian pengurangnya yang dikurangi itu pengurangnya ya, 0 itu satuan, 9 per sepuluhan, 6 per seratusan. Oke, sudah lurus nilai tempatnya. Sekarang tinggal mengurangkan. Nah, sekarang 5 dikurangi 6 bisa? Tidak. Maka 5 itu pinjam 1 dari 7 sehingga 7 tinggal 6. 5 menjadi bilangan 15. 15 dikurangi 6 berapa anak-anak? Iya, 9. Sekarang 6 dikurangi 9 tidak bisa. Maka pinjam 1 dari satuan itu sehingga satuannya adalah 0. 6 menjadi 16. 16 dikurangi 9 berapa? Iya, 7. Sekarang yang satuan kita kurangkan, 0 dikurangi 0, 0. Sehingga hasilnya adalah 0,79. Atau ini nilai tempatnya kita baca dulu. Itu 2 tempat setelah koma itu per seratusan. 1 tempat setelah koma adalah per sepuluhan. 1 tempat sebelum koma itu satuan. Kalau kita membaca dengan pecahan biasa, bacanya bagaimana? Ya, kalau pecahan biasa kan 79 per 100. Karena 2 tempat setelah koma itu pernya 100. Kalau desimal ya 0,79. Oke, sehingga hasilnya adalah 0,79. Oke. Anak-anak, sekarang yang ketiga. Ya. Paham ya tadi?
mengurangkan pecahan desimal, pecahan biasa, itu sama dengan kemarin menjumlahkan pecahan ya. Sekarang mengurangkan berbagai bentuk pecahan pun sama caranya dengan penjumlahan, beda operasinya saja, untuk langkah-langkahnya sama ya. Langkah-langkah dalam mengurangkannya yaitu 1. Mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau bentuk pecahan yang sejenis. Yang kedua, nah ini, mengurangkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis tersebut. Kemudian ubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Misalnya pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, ataupun persen. Mana yang paling mudah menurut kalian? Atau kalau itu ada soal kemudian opsinya pecahan biasa atau desimal, maka ubahlah sesuai dengan option yang diinginkan. Oke, kita beri contoh-contohnya sekarang. Nah, anak-anak, sekarang contoh yang pertama, pecahan campuran dengan pecahan desimal. 1/2 dikurangi 0,3. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Caranya bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Penyebutnya tetap 2 ya. Sehingga 3/2. Kemudian desimal kita jadikan pecahan biasa. 0,3 itu adalah 3/10. Kenapa per 10 kemarin? Iya, karena satu tempat setelah koma, hanya ada satu tempat. Oke, sekarang penyebutnya adalah 2 dan 10. Nah, cari KPK dari 10 dan 2. Berapa anak-anak? Iya, 10. Nah, perhatikan sekarang. 2 kali berapa bisa 10? Kalikan 5. Bila penyebut kali 5, maka pembilang harus dikalikan 5. 3 kali 5, 15. Sehingga 3/2 itu menjadi 15/10. Kemudian 3/10 itu kan tetap ya, berarti tinggal dikalikan 1 ya. 10 kali 1 10, 3 kali 1 3. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama ya. Tadi setelah penyebut sama, maka tinggal mengurangkan. Mana yang dikurangkan adalah pembilangnya ya. 15 dikurangi 3/10. 15 dikurangi 3 berapa anak-anak? Iya, 12/10. Nah, sekarang perhatikan, masih banyak pembilang daripada penyebut. Maka kita jadikan, kita sederhanakan dulu sekarang. Kita bagi berapa? 2. 12 dibagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Hasilnya adalah 6/5. Ini pecahan yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Nah, tapi masih banyak pembilangnya. Walaupun sederhana, tapi masih banyak pembilangnya. Kalau pembilang lebih banyak dari penyebut, berarti bilangan tersebut lebih dari 1. Sehingga kita jadikan pecahan campuran. Caranya kemarin sudah. 6 dibagi 5 dapat berapa? 1 ya. Kemudian caranya mencari sisa, 1 kalikan 5. Berapa? 5. Kemudian 6 dikurangi 5, 1. Sehingga sisanya adalah 1/5.
5. Nah, 6/5 kita jadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 1/5. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Sekarang contoh yang kedua. Nah ini 1/3/10 dikurangi 0,135 dikurangi 25%. Nah ini berbagai bentuk pecahan. Ingin kita jadikan apa? Iya, kita ubah dulu ke bentuk yang sama. Yaitu bentuk apa yang kalian inginkan? Desimal misalnya ya, diubah menjadi pecahan desimal. Oke, 1/3/10. Kalian masih ingat kan? Desimal itu apa? Pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, kita jadikan pecahan biasa dulu, pecahan campuran ini. Bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. 1 kali 10, 10 ditambah 3, 13. Penyebutnya adalah 10. Oke. Nah, ini 13/10 ditambah dikurangi 0,135 dikurangi 25%. Oke, 25% itu berapa? 25/100. Persen adalah per-100. Oke, tinggal menjadikan pecahan desimal. Nah, 13/10 itu nanti setelah koma ada berapa angka? 1, karena nolnya hanya 1. Kita tulis bilangan 13. Nah, 1 angka setelah koma. Oke, berarti hasilnya 1,3. Kemudian 0,135. Sudah itu. Nah, ini 25/100 di belakang koma ada berapa angka? 2. Kita tulis 25. Nah, ini 0,25. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, setelah itu kita susun. Seperti biasa meluruskan koma atau meluruskan nilai tempat. Satuan lurus satuan, persepuluhan lurus persepuluhan, perseratusan lurus perseratusan, perseribuan lurus perseribuan. Nah, kalian kuncinya itu komanya lurus. Kalau komanya lurus berarti nilai tempat itu sudah betul, sudah lurus. Oke, seperti pada penjumlahan kemarin. Sekarang kita kurangkan. Ya. 1,300 dikurangi 0,135 dikurangi 0,225. Oke, sekarang 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam dari 0 tidak ada, pinjam dari 3, sehingga 3 itu tinggal 2. Nah, kemudian ini 10 kita pinjam 1 tinggal 9. Nah, sekarang yang terakhir itu 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang yang kedua 9 kita kurangi 3, berapa hasilnya? 6 dikurangi 5, hasilnya adalah berapa anak? 1. Oke. Nah, ini 2. Ini 2 dikurangi 1 dikurangi 2. Tentunya tidak bisa kurang, maka pinjam 1. Sehingga satuan ya, ini nilai tempatnya satuan, ini nanti tinggal 0. Karena kita pinjam 1, kita tambahkan bilangan persepuluhan ini menjadi 12 ya. Nah, 12 dikurangi 1, 11. 11 dikurangi 2, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang satuan tinggal 0, 0. 0 dikurangi 0, dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhir adalah 0,915. Oke, ini ya. Anak-anak, paham ya?
caranya bagaimana kalau bentuknya berbeda? Iya, ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen. Nah, kali ini kita ubah menjadi desimal. Ya, kalian mengubah sudah bisa di awal pertemuan dulu, sudah. Oke, ya. Anak-anak, ini tadi mengurangkan berbagai bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan desimal, dan berbagai bentuk, ya. Semoga kalian bisa banyak-banyaklah berlatih membahas dan mengerjakan soal yang ada di buku paket kalian. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.